Oke, halo Kartunas, kembali lagi dengan saya Edi Susanto dari channel Kartens Auto Sound Jakarta. Nah, kebetulan hari ini kita adalah hari jadi kita, yaitu yang ke-18 tahun, anniversary untuk Kartens Audio. Dan kita hari ini ada acara untuk kupas tuntas mengenai prosesor Audison yang terbaru, yaitu Audison Beat 1 HD. Tipenya adalah Virtuoso. Nah, kebetulan juga saya kedatangan tamu istimewa dari PT Audio Workshop, yaitu CEO-nya sendiri, Pak Wahyu Tanuwijaya. Terus beliau merupakan Chief Engineer of Indonesian Car Audio dan juga co-founder of Audio Workshop Installer Institute. Oke, sekarang kita akan mulai untuk pembahasan DSP-nya. Sebelum kita masuk ke unitnya, kita akan mulai dengan pembahasan apa sih DSP. Kenapa kayak sepertinya zaman-zaman sekarang ini, Pak, semua mobil kayaknya pasti sistem audionya udah ada DSP ya. Jadi kita lihat bahwa unit DSP ini udah menjadi salah satu komponen terpenting dari sistem audio. Apakah itu setuju dengan pendapat itu atau tidak? Ya memang kalau dulu itu kan yang penting speaker semua bersuara sendiri-sendiri ya. Nah, tapi dengan adanya chip DSP dari beberapa manufacturer seperti Texas Instruments, Analog Device, Cirrus Logic ya. DSP ini bukan domainnya cuma car audio ya. Jadi ini domain untuk semua yang memerlukan kontrol, terutama suara dan gambar. Nah, setelah ada DSP maka banyak hal yang bisa dikontrol, yaitu seperti waktu datang suara, kemudian equalizer, kemudian waktu equalizer, mixer ya, sehingga suatu sistem yang sebelumnya itu membutuhkan banyak alat sendiri-sendiri dan membutuhkan banyak komponen analog, resistor, induktor, kapasitor, sekarang ini semuanya yang diolah adalah data. Dan DSP ini makin hari akan semakin murah, semakin hari semakin murah ya. Itu yang membuat DSP itu menjadi crème de la crème sekarang ini. Jadi daripada Anda habiskan uang untuk beli power pertama, biasanya orang lebih mau beli DSP amplifier pertama, karena DSP amplifier itu bisa di setting ya. Dan di beberapa mobil, misalkan kita beli mobil yang bahkan nggak perlu sampai premium Mercy atau BMW, bahkan seperti Wuling atau Ford, atau kemarin kita baru nge-review Renault Triber itu mereka pasti menggunakan DSP karena suaranya bisa center dan secara normal ya, secara function itu masih flat tapi suaranya sudah bagus. Jadi di OEM mobil pun mereka sudah menggunakan DSP, meskipun ya settingan sederhana ya, Sedangkan kalau di produk aftermarket itu kemampuan DSP itu sudah lebih canggih lagi. Dari mulai input section, mengadaptasi sistem OEM ya, sistem OEM yang sudah multi kanal menjadi 2 kanal kiri kanan, kemudian processing di dalam sampai dengan hasil outputnya. Jadi boleh dibilang dengan DSP itu, kalau kita mau berkaca kepada kamera digital ya. Kalau zaman dulu kamera analog di foto, kemudian Anda perlu ke ruang gelap, cuci, kemudian kasih efek sepia dan lain-lain. Sekarang itu semua bisa dilakukan secara digital, bahkan belum keluar pun sudah bisa. Jadi ini kemampuan DSP zaman sekarang. Jadi kedepannya DSP akan memegang peranan yang lebih kuat lagi, dalam artian untuk merubah satu sistem audio standar menjadi sistem audio yang lebih baik. Gitu. Mungkin nanti selain DSP, tentunya kemampuan kapabilitas si installer untuk mengisi data pada DSP, karena DSP itu tidak berdiri sendiri. Dia itu ada hardware yang harus mumpuni, kemudian harus ada software yang bagus juga, dan kemudian harus ada
isinya, tuningan yang diisi secara manual oleh installer. Jadi DSP tidak berdiri sendiri, ingat. DSP tidak dengan serta-merta Anda pasang DSP suaranya lebih bagus, enggak. Anda dengan DSP itu Anda beli future-nya itu disetel oleh si installer. Kira-kira begitu. Oke, jadi yang Pak Tommy bilang kan bahwa kita ada hardware dan software, dan DSP itu kan tidak berdiri sendiri gitu Ada ya. tuningnya juga. Jadi sepertinya kan banyak nih kita dapat input mengenai customer gitu ya. Apakah hanya saya dengan menambahkan DSP itu saya udah bisa dapetin sistem audio yang lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang kan itu ada kontranya gitu, ada pendapat yang kontra, ada pendapat juga yang mendukung gitu kan, kita nggak bisa melawan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai installer kita melihat bahwa ini salah satu perangkat yang mendukung sebenarnya, jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti kata Pak Wahyu itu. Nah, menurut Pak Wahyu idea itu gimana tuh seperti itu? Kalau saya lebih kepada begini, DSP itu seperti sebuah promise ya. Anda bisa ngapain aja di sana. Dan saya lebih suka kalau DSP itu, kalau orang mau upgrade maka dia itu lebih baik dia beli DSP yang punya future. Punya future maksudnya apa? Jadi kalau Anda pemain car audio yang memang sudah bertahun-tahun, maka saya sarankan beli DSP yang dedicated. Jadi input RCA atau high level, USB, Bluetooth, optik misalkan inputnya ya, optionnya itu. Kemudian keluarnya berupa RCA atau digital output. Tetapi kalau Anda ini mau upgrade sederhana atau mau baru main, maka saya sarankan untuk beli DSP yang mempunyai amplifier. Meskipun amplifier sederhana 25 watt sama dengan output daripada head unit. Tapi kemudian di situ Anda beli masa depan, dalam artian begini. Hari ini Anda datang ke Karten, Wedi, Cilusi, saya mau pasang audio dong, mobil saya ini kayaknya suaranya gimana gitu, boleh nggak? Bagaimana caranya upgrade ini supaya lebih baik? Nah, pertama pasti Cilusi sama Edi pasti caranya, oke, improvement pertama kita pasang peredam dulu, kita perbaiki box speakernya, dalam artian pintu itu kan menjadi box speaker. Kemudian kalau versi saya akan bilang, kamu tambah DSP. Karena dengan DSP kita bisa atur waktu, kita bisa mengekualisasi peak frekuensi, karena kita duduk di kanan di mobil kan, itu kan kiri kanan beda ya pantulannya. Jadi kita bisa melakukan tweaking di sana yang menyebabkan suara mobil itu menjadi lebih baik. Improvementnya langsung terasa. Begitu Anda pasang, maka saat itu juga dia akan merasa oh iya beda. Jadi itu yang namanya yang saya sarankan sebagai pemula, Anda harus improve di DSP amplifier. Nah, DSP amplifier juga macam-macam. Ada DSP amplifier yang dibuat untuk berdiri sendiri, dalam artian Anda pasang DSP amplifier, kemudian DSP amplifier itu outputnya adalah speaker. Tidak ada versi lain atau RCA, nggak ada. Nah, kalau kayak begini berarti Anda tuh beli dan kemudian Anda hanya sampai situ saja. Anda nggak bisa maju lebih lanjut lagi. Nah, saya lebih setuju kalau itu ada RCA atau bahkan digital output. Karena apa? Kita kan nggak pernah tahu ya ke depannya mau gimana gitu. Kalau kita beli sepeda, kita mau, misalkan kita main sepeda ya, maka kita mau, meskipun kita nggak tahu pernah ganti atau enggak ya, tapi kita mau ganti sprocketnya, kita mau ganti mungkin dari 3 speed menjadi 6 speed dan seterusnya. Jadi kita beli feature dan kita beli sesuatu yang upgradable ke depannya. Itu saran saya sih. Jadi nanti kita bisa evaluasi lagi gitu. Betul. Habis beli, kita bisa evaluasi ganti gitu ya. Ya, Oke. jangan dibuang. Oke, Pak. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke produk ini sendiri, Audison. Nah, yang akan kita mulai adalah mungkin unboxing pertama. Jadi kalau kita lihat ini kan kita buka, produknya ini kabelnya banyak sekali nih, ya kan? Terus ada unitnya sendiri, ada controller sendiri, dan itu ada kabelnya banyak sekali. Ya, ini adalah DSP yang kalau saya bilang apa yang Anda butuhkan sudah semuanya ada di sana.
terutama dari segi input ya, dari segi input. Input ya, speaker input. Speaker input, misalkan kita bicara mobil yang paling kompleks seperti kebanyakan Lexus ya, atau Alphard Q misalkan. Depannya itu kiri kanan sudah di cluster high pass dan low pass. Kemudian low passnya nggak sampai rendah sekali, dia masih ada subwoofer di belakang. Berarti sudah berapa channel? 1, 2, 3, 4, 5. Speaker belakang kiri kanan 6, 7, ya kan? Center depan 8, atasnya 9, belakang kiri kanan 10, 11. Sehingga dalam satu mobil itu mereka mempunyai 11 kanal terpisah. Nah, kalau Anda installer yang jadi orang kan memperbaiki mobil macam-macam. Ada yang mau two-way depan, ada yang mau suaranya seperti aslinya tapi lebih baik. Ya kalau Alphard berarti kan depannya harus bagus, tengahnya harus seperti sedia kala ya. Jadi kalau saya akan jalankan center dijalankan, rearnya saya jalankan. Tentunya kalau budgetnya masuk ya, kiri kanan itu semua dijalankan. Nah kalau udah kayak begini, head unit original bisa front rear, fader, left right. Nah itu semua harusnya kita bisa deliver untuk si konsumen dong ya. Jadi waktu konsumen upgrade ke kita, bukan berarti kemudian itu tinggal jadi front doang, left right gitu ya. Karena ini Alphard ya, bicara Alphard ya. Dia tetap harus bisa front left, left right, dan front rear misalkan. Dan semua speakernya harus misalkan jalan. Nah untuk itu tidak banyak DSP yang bisa. Jadi adaptasi dari speaker, kabel speaker masuk ke dalam DSP itu salah satu contoh ya. DSP ini dilengkapi dengan input yang banyak ya, banyak sekali. Ingat saya 12 channel ya. Kemudian input RCA-nya, wah itu juga banyak itu. Dalam artian input low levelnya banyak, input high levelnya banyak. Belum lagi optical. Ya, opticalnya 2, auxiliary. Jadi boleh dibilang kalau dari segi input Anda mau ngapain aja itu kelar udah, kelar. Nah di outputnya dia 13 kalau Anda pakai IIR. Nanti kita jelaskan apa itu FIR, apa itu IIR. Kalau di IIR itu dia 13 channel. Balikin lagi seperti tadi di Alphard ya, 13 ya. Depan 1, 2, 3, 4 ya, 5 tengah, belakang 6, 7, 8, 9, 10 subwoofer, 11 center sini, 12, 13 pas, ya kan? Pas, ya, jalan semua. Jadi si konsumen ini dulu Alphard 13, ya sekarang dapat 13 lagi, dan 13 channel itu semuanya terkontrol dengan baik, ya. Ya, saya rasa sebelum ada ini, terus terang biasanya saya pakai DSP 2 buah kiri kanan supaya bisa dapetin semua kanal itu. Sekarang ini dengan satu DSP itu bisa, itu udah paling rumit lah contohnya. Kemudian dari segi misalkan kita mau masuk ke segi mitigasi input ya, mitigasi input. Sekarang ini pabrikan mobil-mobil yang high end ya, kalau bilang high end ya, mereka itu cenderung untuk melakukan amplifikasi ke speaker itu full aktif. Jadi kalau misalkan contoh nggak perlu high end sekali lah, contoh Mazda aja, Mazda juga begitu. Jadi mid bass itu dia ada power dedicated untuk mid bass, sedangkan mid tweeter itu dia pakai power sendiri. Jadi otomatis ini aktif nih, high pass, low pass. Sesuatu yang dulu kerjaan installer sekarang dilakukan oleh pabrikan. Ya. Jadi udah belah dua nih, signalnya udah belah dua. Nah, sekarang gimana signal yang belah dua ini kita mau satukan lagi kan begitu, ya kan? Bisakah kita dari signal yang belah dua ini kita satukan lagi? Banyak cara. Zaman dulu ada JBL namanya clean swipe ya. Dia secara analog ya. Dia swipe. Dan zaman sekarang DSP bahkan kelas Domi pun mereka punya mixer. Jadi Anda bisa ambil mid bassnya masukin, Anda cek responnya, oh sampai 400, Anda ambil tweeter high passnya
full range, masukin lagi, oh ini high pass dari 500 ke atas, Anda masukkan, kemudian ada cell mixernya. Tapi Anda lakukan ini semua secara analog. Analog ini banyak salahnya, karena bisa aja terbalik fase, ya kan? Ini nggak itu sangat mungkin terjadi. Nah, yang lebih fatal di beberapa mobil high end itu, mereka juga menerapkan yang namanya time correction, terutama antara mid bass dengan mid range, supaya suaranya biarpun standar itu sudah di atas. Nah, bagaimana? Mobil standar ini sudah ada time correctionnya, sekarang mau dijadikan satu, artinya kan suaranya datangnya nggak bareng. Nah, ini membutuhkan yang disebut re-time alignment. Jadi time alignment-nya digeser ke satu titik, dibarengkan lagi. Nah, fitur ini nggak semua DSP murah punya, ya. Tapi biasanya kita bisa akali dengan cara kita bikin catatan, nanti waktu di output kita tambahin. Tapi ini tentunya rumit ya, kita mesti ingat semua. Nah, DSP high-end punya itu. Nah, tinggal bedanya begini, ada yang punya kontrolnya analog, maksudnya kita sebagai installer harus ngisi data. Artinya Anda harus punya certain equipment to check, ya. Atau Anda lakukan secara ala Audition. Kalau Audition mereka punya wizard sendiri. Jadi Anda tinggal masukin CD, dia kemudian langsung otomatis time correction-nya sudah 0 lagi. Jadi mau dibilang untuk mitigasi input sangat membantu sang installer, ya. Nah, kalau kita masuk ke arsitektur pengolahan datanya, maka kita sampai kepada EER dan FIR. Nah, EER dan FIR ini apa sih? EER itu Infinite Impulse Response, sedangkan satu lagi FIR itu Finite Impulse Response. Ini adalah cara metodologi si filter bekerja. Filter itu bekerja. Nah, ini bukan bicara mengenai butterworth atau apa, bukan ya, tapi cara bikin filternya. Nah, teknologi FIR itu adanya di digital. Jadi kalau kita pakai passive crossover, kita pakai active crossover yang analog, atau kita pakai DSP yang IIR, kita akan selalu ketemu dengan satu problem yang namanya fase. Fase ini bukan bicara mengenai speaker itu terbalik 180 derajat, tapi bisa 11 derajat, 22, bisa berapa aja. Dan setiap crossover point itu pasti geser fase. Jadi kita coba buka di software. Boleh. Itu tadi pemilihannya di awal ya? Ya, di awal. Waktu lagi kita, jadi gini, kalau misalkan untuk offline, kita bisa pilih filternya IR atau FIR. Tapi kalau kita sudah connect komputernya ke unit, kita langsung connect to wire, nanti dia waktu lagi wizard input, dia tanya, kamu maunya apa? Oke, coba ya, wizard input. Nah, ke input wizard, belum dia dibaca. Nah, sambil nunggu nih, FIR itu sangat berat. FIR itu sangat berat. Jadi, kalau di audio mobil, seingat saya sih, baru dia yang pakai ya, FIR ya. Tapi kalau di profesional itu banyak yang pakai FIR. Kenapa profesional banyak pakai FIR? Karena di profesional itu mereka kan nggak menggunakan speaker kiri kanan. Kiri 10 biji, ya, kanan 10 biji, ya. Kalau kiri 10, kanan 10, kemudian fasenya mesti diurusin semua, bisa pecah kepala, benar nggak ya? Iya, karena kita tahu urusan nyetel mobil itu pasti fase, waktu, menghasilkan respon gitu. Nah, fase ini kalau terbalik 180 derajat gampang kita mengidentifikasi. Tapi kalau geser 45, geser 90 itu rusak. Nah, di FIR semua fase ini samakan saja. Kalau positif semua, negatif semua. Bukan berarti fasenya ke speaker sembarangan, enggak ya. Jadi kalau positif semua. Kalau negatif semua. Nggak perlu ada yang dibalik. Nah, setelah itu nanti filter dia akan otomatis summing terus, tidak ada geser fase. Dan itu kalau di Pro sangat membantu. Sebenarnya di mobil itu udah mirip kayak di Pro ya. Speaker banyak,
beda-beda tempat, beda-beda waktu, ya kan, benar kan? Udah makin banyak. Iya, gitu. Jadi pendekatan si Audition ini memang bagi saya bilang tepat untuk di mobil. Ya, tapi tentunya FIR itu punya kekurangan. Kekurangannya adalah resources-nya besar. Sehingga meskipun ini sudah memakai Sharp DSP, Sharp itu kasta paling tinggi di analog device, tetap saja dia akan membutuhkan resources lebih daripada di FIR. Jadi kalau di FIR itu mereka hanya bisa jalan untuk output 9 kanal karena proses komputasinya yang banyak. Dan FIR ini biasanya pabrikan tuh bikin software sendiri karena emang agak unik dia. Kalau kita masuk ke config ya. Kalau saya pakai juga kan ini 13 kanal output. Ternyata saya masuknya ke FIR. Kalau FIR tinggal ini 13. Ya. Berarti ini di ini warnanya biru ya. Layarnya biru berarti dia di IIR gitu. Nanti kita masuk Config. IO. Nah, ini keunggulannya si Audition ya. Nah, itu ada tuh. Ya, IIR atau FIR. Jadi ada pilihannya 2. Jadi ini salah satu pilihan. Dan buat kita sebagai installer, kalau kita sudah bisa menghilangkan problem fase, itu boleh dibilang waktu kita setel mobil itu 30-40% problem kita tuh sudah hilang. Ya, Kita udah nggak usah mikir. Yang penting koneksi ke speaker semuanya plus ke plus, min ke min, plus ke plus, min ke min. Kalau nggak kan 12 dB Twitter, 12 dB mid range, wah berarti Twitternya harus balik pasar ya. Kita harus ingetin satu-satu, gitu. Jadi ini salah satu keunggulan dia di platform ya, Nah kemudian kalau kita next ya, kita pilih FIR misalkan ya. Nah ini yang tadi awal ini bilang ya, master DQ. Betul. Kalau misal ini untuk input yang kalau melalui high level ya, master delay, master DQ dan lain-lain. Kemudian master inputnya mau pakai apa, native-nya pas lagi DSP baru bangun dia mau tahu di mana gitu. Apakah di optik, di low level atau apa? Misalnya high level, maka kita next lagi. Oh sorry. Ini adalah mengenai integrasi input yang ada di mobil. Di mobilnya tuh inputnya seperti apa? Misalkan seperti tadi kita bilang ini Alphard ya, Alphard Q misalkan. Maka Alphard Q itu ininya dibelah. Ini nggak ada crossover di sini. Oh sorry, dia tidak. Sorry. Jadi ini pakai pasif maksudnya sih dua ini, atau saya matikan Twitternya karena dia pakai pasif. Ini di Alphard Q begini, ininya full range ya. Jadi saya taruh misalkan di sini channel 1, di sini channel 34. Oh ya, 34. Kemudian center mobilnya dia ada center depan dan center belakang ya. Kita bisa hidupkan dua. Jadi kita hidupkan dua, seolah-olah nih pakai CX ya. Kita pakai center depan aja di mobil inputnya, tapi nanti waktu lagi nyala kita bagi dua nih. Kita ini kita belah. Jadi gimana caranya nih? Oh ini. Jadi channel ini yang Twitter itu kita ambil dari center depan, yang sebelah kanan yang mid bass kita ambil dari center belakang. Jadi center belakangnya tuh kan dia ada 2 biji tuh tapi itu sebenarnya mono. 1, 2, 3, 4, 5 center depan, 6 center belakang ya. Ini bicara adaptasi input ya. 6, belum, bukan yang pakaian tiap hari ya, jadi agak-agak. Nah kemudian subwoofernya saya taruh di 7. Oh tapi sorry, ini saya settingannya di ini ya, settingannya di FIR ya, jadi nanti outputnya aja yang kurang ini. Nah belakangnya itu dia misalkan kita pakai begini, ini yang di pintu
misalkan ini 7, 8, 9, yang di speaker belakangnya lagi 10, 11, 10, 11, 10 dan 11, 8, 9, oh 10, kelebihan 1 berarti inputnya 10 dia, kelebihan 1 ya, senternya kebagi 2, sorry, 10 input berarti ini cuma bisa 1, kita ambil 1, 5, 6 nya di sini, 7, aduh tangannya ini 6, 7, oke lah, anggap 8, ini 9, oops, oke, 9, ya 10 channel input, oke, nah 10, 11, oh ini 11 tuh ya, 9 nya apa? Nggak ada, 9 nya nggak ada nih, nggak dipakai, oh mungkin karena ini 6 di sini, jadi dia maunya di sini, oh gitu. Oke. Kita coba ya, ini 9. Oh, ini 8 ini. Oke. Anyway, kita pokoknya intinya adalah kita bisa assignment sampai dengan multi kanal ya untuk input speakernya. Yang penting pada saat mastering input ini kita tahu benar tuh kabel datangnya dari mana. Bahkan di sini kita nggak perlu tahu plus minus. Kita nggak perlu tahu plus minus. Jadi saya sarankan diambilnya dari belakang speaker. Oke. Tujuannya apa? Supaya intervensi ke kabel mobilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi otomatis midbus pintu kiri kabelnya tuh ada 2 set ya. Kabel masuk ke DSP dan nanti kabel dari amplifier masuk ke sana. Ya, satu mobil kabel speakernya mungkin bisa, kalau di bawah bangku saya rasa 40 meteran lah, bolak-balik ya. Nah, yang paling penting lagi adalah ini sebenarnya boleh next sih, oke, next. Nah, ini di skip aja karena ini adalah proses periksa, kita nggak nyambung kan, nanti ini menentukan level input, otomatis ya dia pakai CD dia, kemudian next lagi. Ini adalah polarity sama delay input. Jadi dia bisa ngecek juga time correctionnya ada nggak nih di setiap channel. Kaget kalau lihat di Alphard atau di Porsche gitu. Waduh, banyak banget tuh ya beda-bedanya. Jadi kadang-kadang kita pakai DSP yang merek lain ya, dia punya fitur ini tapi harus dilakukan secara analog. Tapi kalau Anda nggak benar-benar perhatikan masalah time delay, begitu ada ambil, Anda pusing sendiri. Kok suaranya bla-bla begini? Kenapa suaranya nggak enak? Karena fasenya melintir-melintir, waktunya juga melintir-melintir. Jadi problemnya itu waktu lagi adaptasi inputnya ada salah. Dan kalau udah inputnya salah, mau diapain juga gak bisa benar outputnya. Ya, ini karena kita tidak menyambungkan unit, kita skip aja proses ini. Skip lagi. Nah, auto input switch ini ada RVA nih. Jadi RVA ini unik ya, unik gini. Jelasinnya agak susah saya, tapi saya coba menjelaskan supaya pemirsa mengerti. Jadi tape kita itu kan punya aux input tuh. Auxiliary ya, auxiliary. Ya, jadi kalau misalnya kita taruh di aux, kita kontrol volume gini ya, volume maju mundur. Otomatis kan yang kita kontrol adalah volume ya. Betul nggak ya? Nah, kemudian Anda punya AK SP1000. Anda connect pakai optik masuk ke sini. Nah, kalau kita bodoh-bodoh, kalau kita pakai optik, otomatis kan kontrol volumenya masih pakai DRC ya. Pakai DRC ya. DRC-nya digedein, dikecilin, baru mau AK-nya nyala. Tape kita udah nggak bisa kontrol lagi. Tentunya kalau misalnya mobilnya Mercy atau BMW, di mana OEM head unit udah rapi, kadang-kadang agak bete ngeliat ada kontrol gitu ya. Kontrolnya kita taruh di laci ya, udah ya. Nah, kalau
kontrol di laci, volumenya kita nggak bisa mainin. Nah, RVA ini unik. RVA ini kita colok ke auxiliary input head unit, ya. Nanti otomatis sekarang ini banyak kok head unit apa aja yang mobil-mobil biasanya ada auxiliary input ya. Begitu colok auxiliary, maka begitu Anda play AK Anda via optical, ya, nggak bisa kontrol volume. Tapi begitu gedein volume di pada posisi auxiliary bisa gede kecil. Jadi ini antik ya. Yes, saya udah coba itu, bagus sekali. Jadi kalau kita running DMA tuh, itu enak tuh. Betul, satu volume berarti volume standar aja, gitu ya. Ini RVA. Oke. Skip. Nah ini set output daripada sistem. Nah tadi kita ambil contoh inputnya Alphard, tapi outputnya ini kita nggak bisa nih karena waktu kita setup pertama FIR, outputnya hanya bisa 9 channel, ya. Kalau kita mau pakai Alphard, mungkin kita bisa setup depannya tuh mid bass dengan full range misalkan ya. Centernya satu depan berarti sudah 1, 2, 3, 4. Coba deh ini misalkan mid bass sama full range, anggap aja twitternya nggak ada gitu ya. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 center depan, center belakang ya. Center depan, center belakang. Belakangnya kita anggap mid range tweeter buat yang di pintu. Mid range tweeter cukup nggak? Ini pakai mid range. Oh sorry, ini depannya ada woofer lagi ya. Woofernya dimatiin lagi. Ada. Depannya berarti mid bass, mid range ini sebenarnya full range ya sampai atas ya. Kemudian belakangnya tweeter sama mid range aktif, woofer sama mid range aktif. Tweeter ini speaker rear fill ya. Kita bisa bikin begitu kan. Jadi tetap ada front ada rear ya. Subwoofer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kelebihan juga nggak bisa. 1, 2, 3, mungkin ini cuma bisa satu aja nih. Ya, satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih 10 nggak bisa. Senternya masih mati. Karena kita pakai di FIR ya. FIR cuma bisa 9 berarti. Ya maaf nih, cuma bisa kiri kanan full aktif, belakang, belakangnya full aktif juga ya, full aktif juga, dan ada speaker belakang ya, nih ya. Jadi yang nggak ada cuman center doang, Ya ini juga sudah oke. Next saja. Nah ini maximum output channel number exit. Ini kelebihan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini mesti pasif. Ini nggak bisa, ini mesti pasif. Udah cukup. Not compatible with tune, oke, no problem. Next. Ya, nggak masalah. Penting diingat. Yang penting diingat aja RCA-nya nanti di mana. Nah ini AC-Link, AD-Link. Apa ini AC-Link, AD-Link? Jadi apabila Anda mengintegrasikan Beat One HD ini virtuoso dengan amplifier di keluarga Audison untuk Voce dan Thesis, maka Anda bisa menggunakan digital. Digital itu artinya komunikasi dari DSP ke amplifier itu semuanya digital. Dan hebatnya lagi, digitalnya dia ini menggunakan bukan kabel Toslink, bukan kabel coax, tapi mereka sudah menggunakan Cat 6. Jadi boleh dibilang standarnya sudah kayak router ya, udah kayak router komputer. Ya betul. Jadi ini nanti mainnya DC change nih. Jadi tinggal colok aja nanti assignment address. Jadi kayak udah kayak komputer bener deh. Jadi udah nggak pakai RCA. Nah ini mereka lakukan sudah di atas 5 tahun yang lalu. Jadi ini standar yang bagus sekali ya. Lihat. Ya sayangnya jadi Koedi nggak bisa jual kabel RCA mahal. Karena jualnya kabel komputer nanti. Kabelnya kan udah dapat. Betul, kabelnya sudah dapat. Makanya itu udah
paling mahal kalau ntar bel dan Oke, kalau nggak ada ya berarti kita jangan apa-apakan, set AC link ada linknya, kita next aja. Oke. Udah kelar, masuk ke halaman utama. Masuk ke software. Nah di sini, nah warnanya hijau ya dia ya. Oh, iya. Jadi dia hijau. Kemudian secara equalizer dia punya equalizer ada 3. Equalizer di input, equalizer di output, dan equalizer di main channel ya, main. Nah di mainnya itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi 10 ini adalah paduan IIR dan FIR. Kalau Anda mau FIR murni, Anda mesti klik off ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang ininya mati jadinya. Ya. Bisa. Kalau itu diangkat, ini IIR-nya on. Jadi, loh, kok urusan apa FIR dengan pasif? Dengan equalizer. Jadi gini, yang namanya filter, equalizer kan filter. Jadi begitu Anda towel satu frekuensi 500 up or down, maka serta merta itu fasenya akan bergeser. Cuma bergesernya nggak patah, cuma bergesernya naik atau turun. Biasanya kalau EQ-nya naik, fasenya bergeser ke bawah. Kalau EQ-nya kita tekan ke bawah, biasanya fasenya gesernya ke atas. Nah, pada FIR, Finite Impulse Response, Anda mau naikkan, mau turunkan, mau ngapain aja, fasenya lurus aja. Itu yang kenapa orang-orang pro itu demen dengan prosesor FIR, karena ya udah nggak usah mikirin ke sana gitu ya, karena itu ngerubah. Terutama problemnya tuh nanti di imaging dan messaging itu kadang-kadang suka nggak enak gitu kalau fasenya geser. Bagian EQ setting ini itu bisa diperbesar di zoom, nanti Anda ketemu jenis filternya ya, bisa notch, bisa parametric, jadi banyak, bisa all pass ya, bisa shaft ya, bisa shaft itu bisa naikin semua atau turunkan semua ya. Itu lengkap. Dan yang saya suka dari EQ model begini ya, EQ model begini yang namanya EQ tarik itu gini. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi dengar di mobil ada satu lagu, misalkan kita nyanyi gitu ya, ada lagu gitu, kita di mana nih, kita fast forward lagu itu, kemudian kita drag aja ininya, kita drag turun, kita bisa ke kiri ke kanan. Tuh, jadi kita sampai gitu, sampai akhirnya iya langsung. Jadi ini kalau pendekatan mau ngobatin cepet ya, ini yang paling saya suka. Karena frekuensi itu misalnya gini, RTA kita 31 band, 500 630. Kan problem 500 dan 630, bisa 550, bisa 560. Nah di situ ini sangat berguna. Tetapi saya ngomong jujur, EQ 8 band itu sangat sedikit. Dalam artian saya kalau karton saya percaya lah pasti masangnya benar. Kalau masangnya benar, di sini otak-atiknya nggak banyak. Kalau misalkan itu tempat standar, benar-benar standar yang dengan resonansi segala macam, mungkin 8 band kurang. Maka Anda perlu 31 band dengan segala macam fase melintirnya dan lain-lain ya. Tapi kalau masangnya sudah bagus, maka 8 band itu sangat cukup. Gitu. Time alignment, kita kembali ke halaman utama. Time alignment tidak ada beda apa-apa dengan yang lama. Sorry di sini. Tinggal ukur meteran, kemudian fine tuning di kanan, gampang sekali. Nah, FIR ada satu yang unik, dia selalu nempel. Jadi kalau 500 high pass, 500 low pass. Ya. Anda mau potong misalkan, kadang-kadang kan ada yang gini, mid range bagus, kebanyakan speaker gini bagus, 2 kilonya naik gitu ya. Betul gitu ya. Kadang-kadang kalau ada yang naiknya sampai 2 biji gitu ya. Nah biasanya kan kita kalau misalkan namanya potong crossover sambil nge-EQ gitu ya, berarti kalau dia naiknya
propagasinya 6 dB, kita kasih filternya 12 dB supaya dia itu kena 6 dari filter dan 6 dari naiknya gitu ya, gitu kan. Tapi ya kalau masih 12-12 masih enak. Kadang-kadang dia naiknya ini terlalu tajam, kita perlu 24. Begitu kita masukin 36 filternya bagus, filternya perlu 12. Aduh, hasilnya bagaimana ya? Karena buku panduan saya itu nggak sampai 18, kagak sampai 12, nggak sampai 36 begitu ya. Sehingga kita bingung lagi fasenya. Nah, di sini nggak usah pusing, potong aja. Mau potong 36 dengan 12, 36 dengan 6, mau 36 dengan apa, dia akan fasenya akan terus. Jadi itu indahnya yang namanya FIR. Ya, kenapa orang pro suka dengan FIR? Saya rasa crossover sudah, time correction sudah, IQ sudah. Sekarang sudah FIR. Ya, sudah FIR. Ya, jadi kalau biasa kita mesti kontrol keningnya, dengkulnya dengan butterworth dan lain-lain. Sekarang Anda kontrol keningnya ini dengan cara apa? Dengan cara filternya. Filternya makin curam atau makin enggak gitu, ya. Nah, buat orang-orang yang tweaking mobil buat tanding, ya, tanding, saya biasa suka pakai mid tweeternya, pakai pasif, ya. Jadi mid tweeter, ini kan bicara mobil tanding ya, mid tweeter pakai pasif, otomatis perlu high pass doang. Misalkan kita potong mid range biasanya 700 itu 12 dB ya, FIR. Nah, mid bassnya kita potong pakai rear. Mid-bass kita potong pakai rear, otomatis bisa aja atasnya potong 500, belakangnya potong 400 sampai dengan 50 sampai 400 kan bisa, nggak ada masalah ya kan. Nah, jadi balik ke zaman dulu pakai H700 gitu ya, kita pakai front rear beda ini. Nah, jadi masing-masing frontnya dapat 8 kanal FIR EQ, mid-bassnya dapat 8 kanal FIR, cukup loh sebenarnya. Dan Anda mendapatkan sistem high-end yang sudah pakai FIR, flat face, ya, EQ-nya bisa disetel atas 8 band parametrik, bawah 8 band parametrik, subwoofer, ya, biasa di luar. Gitu. Selebihnya tinggal mainkan saja. Iya. Equalizer udah, time correction juga oke, ya kan. Terus crossover? Crossover tadi yang saya bilang, jadi dia itu yang penting kalau FIR dia pasti ketemu angkanya sama. Kalau kita pakai nyambung ya, kayak misalnya front atas bawahnya dia akan sama. Kalau kita mau pisah, kita pakai front untuk depan, untuk mid tweeter, belakang untuk mid bass. Yang sering kita lakukan biasa misalnya bebas nih 12 atau 18. Kalau misalnya 6-12 mau kabur. 12 fase kan? Iya, di sini mau 366 mau 30 nggak masalah. Yang penting sambung ke kabel speakernya plus ke plus, min ke min, plus ke plus, min ke min. Jadi kalau balik fase di sini, itu lebih kepada kita salah kabel. Bukan karena kita interface, karena memang dibutuhkan interface karena crossover menghendaki demikian. Jadi ini agak berbeda menggunakan Bit One HD Virtuoso dalam platform FIR berbeda dengan menggunakan Bit One HD Virtuoso pada platform IIR. Kalau di IIR maka kita tetap harus baca 12-12 salah satu speaker balik fase, 18-18 maka dia tidak balik fase, dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi yang fitur FIR juga ada di Virtuoso, yang Bit One HD juga ada. Udah juga. Jadi Bit One HD yang lama dengan Virtuoso itu beda komponen. Beda komponen. Ya saya rasa si Audition ini cukup generous lah. Jadi biarpun ini software untuk Virtuoso, bagi yang pengguna ini tetap bisa dipakai ya. Tapi tetap suaranya nggak bisa kayak ini karena saya udah cek dan PCB-nya beda. PCB-nya beda, komponen yang berhubungan dengan suaranya beda gitu. Jadi
Kalau Anda punya yang lama, Anda mau tukar yang baru, Pak Johnson mungkin bisa bantu Karten, nanti ada ininya, ada tuker tambahnya atau gimana. Yang nggak salah Mungkin harganya juga 2 kali ya, dari sini ke itu ya. Pak Johnson berapa Pak Johnson? 2 kali? Nggak sampai ya. Ini 30 yang itu 32 ya. Ya, 32 juta ya. Virtual Flyer retailnya. Ya ini mungkin sekitar 20-an. Ya 22. Mungkin nanti kalau mau bagaimana, ya kan? Kita tahu ada yang pakai Bituan HD. Kalau Bituan HD yang nanti resmi dari kita, nanti kita tukar tambah berapa. Kalau dari yang non resmi atau yang dari Singapura, nanti kita juga bisa aturkan. Intinya pokoknya bisa ya John ya, Bisa. gitu ya. Produk udah ready ya, rilis ya. Ready. Oke, kita pembahasannya udah sampai ke software ya. Jadi kita udah pembahasan hardware tadi, terus software juga kita udah Termasuk unggulan-unggulannya. ya kita udah in-depth juga, kita udah bahas secara detail di sana. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan bisa langsung ke Instagramnya Audition, bisa juga Audition Indonesia ya kalau nggak salah ya. Ya, atau kita boleh mau ke Audition juga boleh, jadi bebas. Jadi ada yang pertanyaan, kalau mau yang di live juga pertanyaan bisa langsung Pak Wahyu sini, mumpung ada Pak Wahyu di sini, jadi bisa langsung ditanya atau di kolom komentar juga nggak masalah. Oke guys, terus Nah, buat trik aja nih, buat trik. Saya lagi berpikir untuk pakai sistem bisa kontrol Twitter, mid-range, mid-bass semuanya, crossovernya pisah-pisah ya. Kamu bisa dikontrol per speaker 8 channel. Kita lagi mau bangun mobil pakai 2 biji ini. Kiri sama kanan bisa. Tapi ini bicara benar-benar full high end, full orang gila ya. Bukan buat yang biasa-biasa gitu. Kita pengen tahu aja. Karena sepengetahuan saya sampai hari ini untuk di mobil hanya dia yang baru mengatakan ini adalah FIR ready. Jangan lupa bahwa ini adalah prosesor high resolution. Jadi kalau mau dilihat ya, mungkin saya kadang-kadang suka ketawa gitu ya. Kita mau lihat nih range frekuensinya berapa nih, high passnya, low passnya bisa di 16.000, bahkan bisa 20.000. Bayangkan aja tuh, bisa sampai 44.000. Jadi kalau bagi Anda yang pakai Twitter high res ya, yang main high res, ya ini prosesor ini yang benar ya. Nah, input EQ itu lebih kepada misalkan Anda pakai head unit OEM mobil, itu Anda boleh manipulasi, atau Anda pakai software dia, nanti input EQ-nya akan dibikin custom dan sebagainya. Main EQ itu lebih kepada misalkan sekarang yang duduk di kanan Eddie itu demen lagunya lebih flat, yang duduk di depan Lucy lebih demen bass ya. Nanti tinggal pilih settingannya bisa sampai H ya. Jadi istri, anak, bapak beda-beda settingan, it's okay, no problem. Ya. ada fitur-fitur yang tersembunyi lagi nggak sih? Udah main. Rasanya udah cukup, ya mungkin ada fitur-fitur lain misalkan kayak delay input, digital volume dan lain-lain. Itu lebih kepada fitur-fitur yang nantinya kalau dipakai untuk ya seperti misalkan kalau kita pakai digital kan harus ada digital volume ya, bass boost segala macam. Tapi kalau saya sih biasanya pakai saya nggak pakai dynamic EQ, saya nggak pakai bass boost, saya nggak pakai, karena kita untuk biasanya yang pakai Bituan HD ini kalau nggak mobilnya multi kanal kayak Porsche atau Mercy atau Alphard gitu ya, atau Mazda ya, atau orang-orang yang mau high end. Jadi dan biasanya mereka sudah pakai woofer, powernya udah bagus-bagus, jadi nggak perlu pakai bass boost lah. Ya, bagi Anda yang mau coba ya, kita tuh
yakin banget ini produk tuh bagus. Jadi dalam artian ya mungkin kalau Ko Edi ini waktunya nggak banyak ya, tapi kalau waktunya senggang mungkin Ko Edi saya mau cobain dong kalau kosong-kosongan suaranya bagaimana. Ya. Wah, kita sih silakan aja Bisa gitu. kooperasi. Silakan aja karena saya yakin seyakin-yakinnya ini sekarang yang terbaik. Oke Pak Wahyu guys, sekarang kita udah membahas ini secara detail ya. Jadi untuk penutupnya mungkin produk-produk yang lain bisa dilihat di sini. Kita ada powernya juga. Jadi Thesis, Poce, terus prosesornya, speakernya udah full spec semua ya, udah lengkap. Untuk power high end-nya krem de la creme masih Fenty ya, masih. Kemudian Thesis Quattro yang banyak kita pakai, Poce. Nah tahun ini kita kedatangan SR seri baru ya. Mungkin di bulan 7 nanti. Kita kemarin sudah launching ya. Cuman sekarang masih shipment, sertifikasi dan lain-lain. Lagi ngurus owners manual dan lain-lain. Nanti mungkin bulan 7 kita akan launching SR yang baru. Nah, SR yang baru nanti sudah digital, sudah Class D. Kelihatannya ke depan kebetulan tahun ini kita juga dikasih kepercayaan untuk pegang Alpine, dan ternyata di Alpine juga semua powernya udah Class D. Kecil-kecil, tenaganya tenaganya gede-gede ya. Untuk yang di high end tahun ini akan keluar mid range-nya ya John ya. Jadi Thesis itu jangan samakan ini dengan yang lama. Ini yang versi baru ya, TH2 ya. Mid range-nya kita udah order tapi belum dapat nih ya. Itu unik ya, itu size daripada phone-nya beda sendiri. Jadi Anda nggak ketemu di produk lain. Gitu. Apalagi ya? Rasanya udah. Rasa sih cukup jelas dari penjelasan Pak Wahyu. Yang paling enak pakai barang ini adalah apabila kita ketemu mobil-mobil yang sudah tape-nya terintegrasi dengan sempurna dengan mobilnya, Mercy, Alphard, BMW, ya kan? Yes, Saya yakin, iya kan banyak tuh customer Anda yang masa sih mau ganti tape-nya jadi tape aftermarket gitu ya, kan nggak mungkin. Nah ini adalah jawabannya, dan butuh waktu panjang untuk menyempurnakan ini. Saya rasa itu aja dari saya. Oke guys, saya rasa sih penjelasan Pak Wahyu udah jelas banget. Jadi nanti juga kita akan posting juga di YouTube kami di channel Cartens Audio untuk fitur-fitur yang dari Virtuoso ini, dan penjelasannya lebih lengkap di sana. Nanti kita akan posting juga kemarin penjelasan dari penggunaan softwarenya dari penjelasan Pak Wahyu. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya, dan Thank you juga. Thank you. Selamat ulang tahun. Thank you for watching, and we hope to see you soon and on another video. Bye bye. Thank you.